Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi mereka yang menyukai wisata jenis ini. Berbeda dengan tempat wisata lain di Jakarta, tempat ini merupakan sebuah hutan mangrove yang sangat luas, mencapai 99,82 hektar, lokasinya di Kelurahan Kamal Muara, persis di sebelah pemukiman elit Pantai Indah Kapuk. Meski demikian, tiap akhir pekan ribuan orang berwisata ke sini. Mau tahu kenapa? Yuk kita kulik. Sobat lingkungan, ekosistem mangrove adalah ekosistem yang khas, yang terdiri dari vegetasi spesifik yang ada di lingkungan ekosistem itu sendiri. Salah satunya jenisnya yaitu Avicennia atau api-api, Bruguiera atau yang sering kita sebut dengan bakau. Makanya hutan mangrove identik juga disebut juga umumnya adalah hutan bakau. Hutan mangrove adalah sebuah habitat ekosistem untuk tempat memijahnya ikan, berkembang biak, serta pembesaran hewan-hewan atau ikan-ikan di laut. Ekosistem mangrove ini umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan kayu bakar. Namun sekarang pemerintah mulai mengembangkan dengan adanya sebuah ekowisata. Ekowisata di mana masyarakat dapat mengunjungi ekosistem mangrove tanpa harus merusaknya. Masyarakat diajak untuk melestarikan dengan hanya menikmati indahnya, asrinya, hamparan mangrove tanpa harus merusaknya. Ekosistem mangrove ini di Indonesia merupakan ekosistem yang terbesar di dunia. Luasannya mencapai 87,3 hektar, 3 juta hektar. Dan sebagian besar sudah masuk dalam kawasan hutan. Saya sedang berada di menara pandang pengamatan burung. Burung-burung yang bisa kita amati di kawasan ini merupakan burung-burung yang berkembang biak di ekosistem mangrove ini, maupun burung-burung yang bermigrasi dari Australia maupun dari utara menuju ke Indonesia. Daerah ini dulunya merupakan daerah rawa-rawa, daerah resapan air ibu kota Jakarta. Kawasan rawa-rawa ini kemudian dikembangkan menjadi permukiman elit atau yang kita kenal Pantai Indah Kapuk, seluas kurang lebih 831 hektar. Dan kini kawasan rawa-rawa itu hanya tersisa kurang lebih 99,3 hektar yang kemudian dikembangkan menjadi kawasan ekowisata mangrove Angke Kapuk. Mangrove mempunyai banyak fungsi. Mangrove bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan, seperti diambil buahnya untuk dikelola menjadi produk-produk makanan bolu, agar-agar, maupun produk-produk makanan lain. Selain itu, mangrove juga sangat baik untuk lingkungan ketika dimanfaatkan sebagai bahan pewarna pakaian. Fungsi lain dari mangrove secara global, secara lingkungan, mangrove
dapat mencegah intrusi air laut. Air tanah akan terjaga salinitasnya karena akar mangrove yang menetralkan air laut untuk masuk ke air tanah. Selain itu, fungsi mangrove lainnya yaitu untuk menahan abrasi pantai. Kerusakan-kerusakan akibat abrasi bisa dicegah oleh mangrove. Menurut penelitian, mangrove dengan ketebalan kurang lebih 20 meter dapat meredam gelombang sampai dengan 2 meter. Kita akan mewawancarai pengunjung yang datang ke TWA Mangrove ini. Halo Mbak, Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kira-kira datang ke sini itu untuk pertama kali atau sudah kunjungan berikutnya? Kebetulan kalau untuk saya ini yang kedua kali, dan untuk Saya suami dan perdana. anak-anak baru pertama kali. Oke. Kesan pesannya datang ke lokasi ini gimana nih? Kalau untuk ini ya memang tempatnya kan karena masih alami ya, namanya tempat wisata alam, jadi mau ngenalin anak-anak aja ke hutan mangrove gitu. Oke, jadi sekalian mengedukasi anak-anak ya tentang pentingnya ekosistem mangrove ya. Selain itu untuk wisata dengan keluarga. Terima kasih Mas Mbak atas Sama-sama. waktunya. Ini anaknya mohon maaf ya. Oke. Mas, sebentar Mas. Boleh saya tanya-tanya dulu? Namanya siapa? Sahid. Sahid. Datang dari mana nih Mas? Saya dari Bogor. Baru pertama kali ke sini? Baru pertama kali saya kemari. Kesan-kesannya gimana nih terhadap ekowisata mangrove ini? Kalau saya sih yang penting gini ya, kadang kan dari biasa di Bogor kita adem, ya kan. Begitu masuk ke Jakarta ya mau nggak mau saya nyari tempat-tempat yang adem. Tapi di sini kayaknya cocok nih tempatnya, adem. Oke. Gitu, oh iya. Masnya datang sendiri ke sini? Saya sendiri. Oke. Nah, dengan kedatangan perdana ini kira-kira pengen nggak nantinya untuk berkunjung lagi ke sini? Kemungkinan besar saya mungkin akan bawa keluarga kemari ya. Karena kan saya lihat tadi ada kayak villa-villa yang disewain gitu ya. Iya. Terus mungkin ada explore lagi tempat lain yang belum saya sempat kunjungin. Oke, Gitu. terima kasih ya Mas ya Iya, atas waktunya. Semoga kunjungan ke sini bisa mengajak teman-temannya untuk mengetahui lokasi wisata ini yang sebenarnya banyak manfaatnya Mas mangrove itu. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Bu Rati bisa menjelaskan ya awal-awal dibentuknya TWA ini gitu, atau yang melatar belakangi kenapa kok tertarik membuka TWA ini, padahal mungkin ya waktu itu kan animo masyarakat terhadap wisata mangrove ini mungkin masih kecil ya, masih sedikit gitu. Boleh diceritakan berarti? Oke. Kalau saya bercerita tentang inspirasi beliau almarhumah dari Ibu Murniwati itu untuk mendirikan mangrove itu karena kecintaannya beliau terhadap mangrove, terhadap tanaman, terhadap ekosistem dari baik ekosistem air maupun burung, ya. Itu kecintaan beliau. Dan kalaupun alasan beliau untuk membentuk mangrove itu hanya beliau yang tahu, karena kami ini hanya pendukung yang mensupport beliau untuk terlaksananya impian beliau. Tapi buat saya beliau adalah bisa dikatakan pahlawan untuk lingkungan ya, salah satu pahlawan dari pahlawan lingkungan buat kami. Mungkin bisa diceritakan Bu prosesnya dulu awal kali merintis ya di lokasi ini, itu tantangannya seperti apa Bu? Beliau mendapatkan izin pengelolaan dari TWA Angke Kapuk itu di tahun 97. Dari kehutanan, mendapatkan izin pengelolaan tempat ini untuk konservasi awalnya. Untuk konservasi konservasi mangrove itu di tahun 97, pada saat area ini itu masih menjadi tempat
tambak ikan, Oh, tambak masih ikan. dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk Masyarakat tambak. tambak ikan. Iya, kasarnya tambak liar ya, Iya, penambak liar ya. penambakan. Dan untuk memulai konservasi ini memerlukan waktu 5 tahun untuk bisa memulai konservasi ini, untuk membersihkan area ini dari penambak-penambak tersebut. Gitu ya latar belakangnya ya Bu ya. Ya, baru 2003 konservasi itu baru bisa dimulai. Oh, Penanaman mangrove. Karena sebelumnya memang mangrove ini sudah ada di sini. Tetapi ya mulai hancur karena ada penambak-penambak tersebut. Maksudnya sudah banyak yang hilang dan rusak ya. hilang dan rusak karena dimanfaatkan untuk tujuan untuk penambak ikan tersebut. Akhirnya 2003 dimulai untuk konservasi. Lalu tahun 2010 itu baru diresmikan sebagai taman wisata alam. Nah, terkait pengunjung nih Bu, kira-kira rata-rata pengunjung per minggu atau per bulan yang datang ke sini nih di pasca pandemi ini kira-kira berapa Bu jumlahnya Bu? Rata-rata ya, rata-rata itu kalau per minggu kurang lebih di 3.000 pengunjung. 3.000 ya. Padahal sebelumnya sih lebih. Lebih dari itu ya Bu ya. Nah, penurunan ini kira-kira kalau dipresentasekan ada mencapai setengahnya atau sepertiganya? 50%. 50%-nya ya, jadi bisa lebih dari itu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, terutama pas lebaran kemarin. Pas lebaran, oh lebaran tuh puncak-puncaknya. Biasanya rame banget. Tapi lebaran kemarin ini sepi ya, nggak begitu rame ya, nggak terlalu rame jika dibandingkan ke lebaran sebelum pandemi itu ya. Banyak aktivitas menarik yang dapat dilakukan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Selain menjelajah hutan mangrove dengan berjalan kaki, pengunjung juga bisa menyusuri mangrove dengan sampan, kayak, dan speedboat. Selain itu, juga mengawasi burung-burung dan hewan lain yang hidup di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Fasilitas di destinasi wisata ini juga sangat lengkap, karena di sini tak hanya ada kantin, tapi juga restoran, penginapan, dan tempat ibadah.